Shalom dan selamat pagi, nama saya Wandi Chandra Wijaya dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 38. Jadi ini adalah tugas video saya untuk pengambilan nilai keterampilan KD 4.4. Jadi pendidikan itu merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dapat melalui pengajaran, dapat melalui pelatihan, dan dapat melalui kayak penelitian gitu. Nah, etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducere, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dan dengan awalan yang berarti keluar. Jadi pendidikan itu sendiri berarti kegiatan yang menuntun keluar. Nah, pendidikan ini kan sangat penting bagi semua orang pastinya. Yang pastinya itu bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri orang masing-masing, sehingga dengan semakin tumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas, dan bisa memiliki kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, pendidikan pula merupakan kebutuhan yang mutlak yang harus kita semua penuhi. Dan itulah mengapa pendidikan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh 3 lembaga umum dan utama atau 3 pusat pendidikan, yaitu ada keluarga, gereja, dan sekolah. Nah, pendidikan dalam konteks keluarga. Keluarga itu kan merupakan kesatuan hubungan-hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana dapat melalui ikatan pernikahan, dapat melalui ikatan perkawinan, maupun dapat melalui ikatan adopsi. Nah, keluarga terbagi menjadi 2, yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan keluarga besar yang terdiri dari keluarga inti dan anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, sepupu, atau lain sebagainya. Nah, melalui keluarga, pendidikan informal dapat kita ambil atau terima melalui proses sosialisasi dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Nah, keluarga itu sendiri merupakan pusat dan awal dari pendidikan, di mana mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh atau holistik, yaitu membentuk kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Nah, keluarga Kristiani juga harus mengajari nilai-nilai Kristiani, yaitu kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penebusan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan. Setelah itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Setelah itu pendidikan dalam konteks gereja. Nah, kata gereja ini berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, yang bersumber pada kata Yunani ekklesia. Secara harafiah berarti dipanggil keluar. Nah, ini berarti keluar, dan ekklesia ini berarti dari kata kalau yang berarti memanggil. Secara teologis, gereja didefinisikan sebagai persekutuan orang percaya yang dipersatukan oleh kepercayaan atau imannya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui gereja, pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah dapat terambil melalui interaksi dengan anggota gereja yang beragam. Nah, kan gereja itu merupakan orangnya dan bukan bangunannya, sehingga gereja mini dapat kita samakan dengan keluarga Kristen. Karena kedua tersebut juga memiliki persamaan dalam fungsinya, di mana keluarga Kristen juga perlu melaksanakan tugas gereja dalam kehidupannya, yaitu ada diakonia yang berasal dari bahasa Yunani yakni dakoneo yang berarti melayani. Nah, arti melayani ini yang dikonsepkan dalam Allah berbeda dengan arti melayani yang dikonsepkan dunia, di mana kita memang harus meninggalkan keakuan kita dan bersedia menempatkan keperluan orang lain di atas keperluan kita, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia, seperti juga dikatakan dalam Efesus 6 ayat 7. Nah, yang kedua ada marturia. Marturia ini dalam kehidupan bergereja adalah bersaksi, di mana bersaksi ini maksud adalah membuktikan bakal kasih Kristus yang sudi mengusulkan dirinya, yaitu tidak berasumsi kesetaraannya sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan memilih setia dan taat sampai mati. Lebih-lebih juga sampai mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, dan dari surga Tuhan Yesus juga tawarkan kehidupan kekal kepada kita semua. Dan yang ketiga itu ada koinonia. Setelah itu pendidikan dalam konteks sekolah. Nah, melalui sekolah, pendidikan formal atau pendidikan terprogram dan terjabarkan dapat kita ambil. Nah, sekolah ini kan hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya. Lalu sekolah pula merupakan lembaga yang memang dirancang untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Mungkin sekian pembahasan dari KD 4.4 untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.